Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas 105. Saya sebagai ketua yang bernama Aulia Azizah, absen 7. Saya Elinda Zana Rohandi, absen 15. Saya Yunda Kirana Ramadhani, absen 8. Saya Kanza Aurelia Putri, absen 18. Saya Yasmina Jelasahi, absen 33. Saya Aljan Sasaputra, absen 4. Saya Putri Nurbakis, absen 28. Saya Daniel Kurtubi, nomor absen 11. Saya Arya Maulana, nomor absen 6. Saya Nova Rizky Utomo, nomor absen 27. Saya Yudaris Firdaus, nomor absen 34. Candi Bajang Ratu sebagai salah satu situs arkeolog yang terkenal di Jawa Timur menghadirkan pesona sejarah yang kaya. Dibangun pada abad ke-14, candi ini memiliki makna yang dalam sebagai tugu peringatan untuk menghormati Jaya Negara, Raja kedua Majapahit yang wafat pada tahun 1328. Candi Bajang Ratu kemungkinan digunakan sebagai lokasi upacara keagamaan atau sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan kerajaan atau bangsawan pada masa itu. Disebabkan bentuknya yang menyerupai sebuah gapura, yakini bahwa bangunan ini berfungsi sebagai gerbang untuk masuki kompleks makam para raja. Di Bajang Ratu, yaitu terdapat gambar menara berlapis 3, yaitu melambangkan 3 gunung Mahameru berada di Hindia, dan tempat sembahyang para dewa. Bentuknya juga padurasa. Padurasa merupakan bangunan-bangunan yang mempunyai atap, juga ada pintunya. Juga ada refitur atau matahari di sebelahnya. Ada naga bersatu yaitu menyimbolkan Majapahit. Naga merupakan simbol dari Cina. Dahulu kala Cina dan Majapahit bekerja sama. Kalau Cina itu mengenai bahan keramik dan Majapahit itu mengenai rempah-rempah. Namanya Gapuro Reni Walas. Bentuknya Reni Walas itu terbelah pintu masuk. Untuk kerajaan Majapahit itu namanya Gapura Bentar. Kasih. Fungsi Candi Bajang Ratu adalah sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Jaya Negara, Raja kedua Majapahit yang memerintah antara 1309 sampai 1328. Bahan utama Candi Bajang Ratu adalah batu bata merah, kecuali untuk lantai tangga dan ambang pintu yang terbuat dari batu andesit. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di sini kami telah sampai di Museum Trawulan. Di sini banyak sekali karya-karya yang peninggalan dari zaman Majapahit. Salah satunya yaitu adalah sejarah Candi Jawi. Candi Jawi adalah salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singhasara yang terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini memiliki arsitektur unik karena menggabungkan gaya Hindu dan Buddha, mencerminkan toleransi agama pada masa itu. Candi Jawi diperkirakan mulai digunakan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasara, sekitar abad ke-13 Masehi, tepatnya pada masa kejayaan Singhasara 1268 sampai 1292 Masehi. Candi Jawi terbuat dari bahan utama batu andesit dan batu putih, batu kapur. Berikut adalah fungsi-fungsi Candi Jawi. 1. Tempat penyimpanan abu Raja Kertanegara. 2. Tempat ibadah dan pemujaan. 3. Pusat spiritual dan ritual keagamaan. 4. Monumen keagungan Kerajaan Singhasari. Replika rumah Majapahit. Replika ini merupakan tiruan dari rumah pada masa zaman Majapahit dengan bentuk dan ukuran yang menyesuaikan aslinya. Dengan bangunan segi 4 berukuran
dari 3 undakan yang menempel di utara Batur. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan menghadap ke utara dengan deviasi sekitar 100 meter ke arah timur laut. Batur bangunan terbuat dari pasangan bata yang masing-masing berukuran panjang 2,28 cm dan tinggi 5 cm. Batur paling tinggi terdiri dari 10 lapis bata dengan perekat berupa tanah setebal 0,5 dan 1 cm. Bangunan ini memiliki halaman di sisi utara dan timur dengan posisi lebih rendah 50 cm dari Batur. Halaman utara diperkeras dengan susunan batu kerakal, batu andesit kecil bulat yang menunjukkan semua pola khas dan dijumpai pada penggalian di situs Trawulan. Untuk menghindari genangan air, halaman sisi utara dilengkapi dengan 2 jalur selokan terbuka yang mengarah ke timur barat dan selatan utara. Sejarah Arca Dewa Wisnu. Dewa Wisnu merupakan salah satu dewa dalam Trimurti yang dianggap sebagai pemelihara dunia. Arca digambarkan duduk bersila, terdapat sandaran dengan siras cakra polos, memakai mahkota kirita makuta. Hiasan yang dipakai anting-anting, kalung, gelang lengan, gelang tangan. Arca dalam posisi duduk bersila di atas lapi, bertangan 4 buah. Tangan kanan depan diletakkan di atas kaki kanan membawa benda. Tangan kiri depan berada di dekat kaki kiri dan membawa benda. Tangan kanan belakang membawa cakra dan tangan kiri belakang membawa sangka. Ukuran dari arca ini adalah 64,5 cm, tebal 25 cm, dan lebarnya yaitu 41 cm. Arca ini terbuat dari batu andesit. Sejarah penggunaan nama Bima. Nama Bima telah digunakan sejak zaman penciptaan epos Mahabharata. Bima atau yang juga dikenal sebagai suku Daum Bojo memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kebudayaan Indonesia, terutama dengan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Bima. Kerajaan Bima berkembang menjadi kerajaan besar yang berpengaruh dalam sejarah dan budaya Nusantara. Raja Bima memerintah secara turun-temurun hingga akhir abad 16. Bima sebagai tokoh pewayangan. Bima tidak terbuat dari bahan tertentu karena ia adalah tokoh fiksi. Tokoh pewayangan Bima biasanya digambarkan sebagai sosok yang gagah perkasa dengan warna kulit hitam atau biru tua, rambut panjang, dan senjata andalannya yaitu Rudrahasta atau disebut dengan gada. Fungsi tokoh Bima dalam pewayangan. Bima memiliki peran yang sangat penting. Ia seringkali menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. Selain itu, kisah-kisahnya juga mengandung nilai-nilai moral dan ajaran hidup yang mendalam. Digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, ataupun memuliakan Sang Buddha. Candi terbuat dari batu hitam yang disebut batu candi, yang sebenarnya adalah batu andesit. Andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik ekstrusif. Batuan jenis ini sering dipergunakan pada bangunan-bangunan megalitik, candi, dan piramida. Bagian candi dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu atap candi, tubuh candi, dan kaki candi. Fungsi candi adalah sebagai devasa tanam atau tempat suci dan tas talam atau surga di bumi. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kami sekarang berada di tempat lokasi terakhir, yaitu Candi Brahu. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan baru
berusia lebih tua dibandingkan kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya dan bahkan luas wilayahnya seperti mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Besan Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan candi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur lainnya, seperti sejarah Candi Kida di Malang, Candi Jago, Candi Tikus yang dibangun sebagai makam bagi para raja-raja terdahulu. Namun, Candi Brahu digunakan hanya sebagai tempat untuk sembahyang. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan kerajaan Majapahit yang berada dalam hitungan situs Trawulan. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu diperkirakan candi yang pertama kali dibangun di situs kerajaan Trawulan. Diperkirakan Candi Brahu didirikan pada abad 15 Masehi. Candi menghadap ke arah barat dengan dasar persegi panjang 18 dikali 22,5 meter. Tinggi candi yang tersisa sampai saat ini sekitar 20 meter. Fungsi Candi Brahu diduga sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan tidak ada bekas abu atau mayat karena bilik candi sekarang sudah kosong. Candi Brahu dibangun dengan batu bata merah. Candi Brahu dibangun dengan gaya kultur Buddha. Diduga di sekitar candi ini banyak terdapat candi-candi kecil. Sisanya yang sebagian sudah runtuh masih ada, seperti Candi Muteran, Candi Gedung, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Kesan kami adalah merasa sangat senang dan bergembira karena kami dapat mengunjungi dan mengeksplor tempat wisata. Dan juga tempat wisata itu sangat bagus dan nyaman bagi kami. Pembelajaran pun dapat dilaksanakan dengan mudah. Pesan kami adalah kita sebagai anak bangsa harus menjaga peninggalan-peninggalan di Indonesia. Vasudhaiva Kutumbakan.